Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, tak lupa shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon maaf saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya dan telah mengganggu pada jam istirahat. Izinkan saya untuk memberikan pemaparan materi yang akan dikembangkan dalam program sekolah itu, yaitu tentang pengelolaan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program yang bernama program Sajajar, di mana program ini adalah sebuah singkatan atau akronim dari 1 jam belajar literasi. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan akademiknya, terutama dalam literasi, dan literasi ini di sekolah kita masih rendah dalam pelaksanaannya. Tujuan dari program ini yaitu 1, sebagai budaya positif di sekolah, yang kedua meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya literasi dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, yang ketiga menumbuhkan sikap mandiri dan aktif, lalu mereka menjadi sebuah pemimpin pembelajaran, dan yang keempat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademiknya. Nah, sekarang saya akan mengutarakan sebuah pertanyaan yang nanti barangkali dari Bapak dan Ibu semuanya ada yang mau menjawab ya. Di antaranya yang pertama yaitu pertanyaannya, mengapa perlu meningkatkan literasi murid? Itu barangkali siapa yang mau jawab? Silakan. Ya Bu, silakan. Meningkatkan literasi murid itu sangat penting Ya. karena literasi merupakan fondasi dalam pembelajaran, kemudian perkembangan pribadi dan kesuksesan dari masa depan. Baik. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi untuk siswa kita di sekolah sekaligus bisa menjadi kebiasaan yang baik serta dapat dilaksanakan secara menyeluruh? Silakan. Ya, Bu Risna. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah sekaligus menjadikannya kebiasaan sehari-hari membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan bahan bacaan. Pastikan di sekolah tersedia perpustakaan yang menarik dan memiliki koleksi buku yang beragam, termasuk buku fiksi, non-fiksi, majalah, komik, dan bahan bacaan lainnya. Untuk yang kedua yaitu sudut baca di kelas. Setiap kelas dapat memiliki sudut baca yang kecil yang dilengkapi dengan buku-buku sesuai tingkat pemahaman siswa. Untuk yang ketiga yaitu dekorasi literasi. Gunakan poster, kutipan motivasi atau infografik yang menarik untuk mempromosikan budaya membaca. Cukup. Ya, terima kasih kepada Bu Risna yang telah menyampaikan jawabannya. Tadi ada 3 poin ya. Barangkali dari yang lain, silakan. Ya, Bu Irma. Yaitu gerakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan oleh guru beserta seluruh siswa setiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Cukup sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu semuanya yang telah menjawab pertanyaan tadi yang akan kita persiapkan untuk melancarkan terlaksanaannya program kita tadi. Selanjutnya yaitu kita akan mengambil pelajaran di mana saya akan memberikan pertanyaan lagi
mungkin pertanyaan yang pertama yaitu aktivitas apa yang menarik bagi murid dalam pelaksanaan literasi di sekolah? Barangkali. Ya, Bu Siti silakan. Untuk menarik minat murid dalam literasi di sekolah, kegiatan yang dilakukan harus kreatif, relevan, dan menyenangkan untuk anak. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan perhatian murid di sekolah. Yang pertama, membaca bersama dengan tema yang menarik, yaitu seperti guru memilih temanya per bulan ataupun per minggu. Selanjutnya, guru membaca buku bersama dan berdiskusi dalam kelompok kecil anak tersebut. Untuk yang kedua, seperti guru bisa membuat klub buku atau pojok baca di sekolah, seperti membuat area baca khusus di kelas atau di perpustakaan. Yang kedua, mengadakan klub buku supaya murid bisa berbagi cerita dan yang dia baca bersama teman-temannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, apa yang disukai murid dalam kegiatan belajar literasi secara mandiri? Barangkali. Ya, mungkin Pak. Ya, silakan coba. Ibu Kepala Sekolah. Ya. Apa yang disukai murid dalam kegiatan belajar literasi mandiri? Nah, biasa bervariasi ya Pak. Ya. Tergantung minat, gaya belajar, dan pengalaman individu. Nah, namun beberapa aspek umum yang biasanya disukai oleh murid meliputi yang pertama, kebebasan dalam memilih bahan bacaan. Biasanya seperti murid cenderung menikmati kegiatan literasi mandiri ketika mereka dapat memilih buku, artikel, atau materi yang sesuai dengan minat mereka, memberikan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dalam waktu dan tempat, yaitu seperti literasi mandiri memungkinkan murid untuk belajar sesuai kecepatan dan kenyamanan mereka, baik di rumah, di perpustakaan, atau di tempat favorit biasanya Pak. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya yaitu tadi telah dipaparkan dari mulai awal kita berdiskusi ya tentang buat pertanyaan, lalu ambil pelajaran tentang keterlaksanaan program Sajajar tadi. Mudah-mudahan semoga dengan ada program yang disebut dengan Sajajar tadi dapat menarik perhatian dan minat siswa untuk melanjutkan kegiatan dan meningkatkan kemampuan literasi kepada siswa. Kita sebagai wali kelas, guru berkewajiban untuk menuntun mereka supaya mereka disiplin dalam mematuhi jadwal yang telah kita buat bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyampaikan beberapa pendapat dan usulan. Semoga program yang akan saya jalankan tadi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.